Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Sri Mulyati. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, program studi matematika di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya pada hari Selasa 13 Desember 2022 bertempat di SMK Miftahus Salam Ciamis, materi barisan dan deret aritmatika. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, baiknya apabila diawali dengan berdoa. Pada ketua kelasnya, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Gimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alat tulisnya sudah disediakan? Sudah. Semangatnya sudah terkumpul semua? Sudah. Ini cek semangat kalian ya. Masih ingat yang matematika? Masih. Yang kompak semuanya. Siap? Siap. Matematika. Bisa. Matematika. Saya suka. Sekarang kita cek kehadiran dulu ya. Sekarang tanggal 13 Desember. Siapa yang kita hadir? Adi. Adi dan Sarah kenapa? Sakit. Adi dan Sarah sakit. Baik, kalau seperti itu kita doakan semoga Adi dan Sarah cepat sembuh ya. Amin. Semoga bisa kembali ke sekolah dan belajar lagi. Dan untuk kalian yang ada di sini, baik-baik menjaga kesehatan supaya bisa hadir terus. Saya ingin sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini materi kita adalah Barisan dan deret aritmatika. Di sini Ibu punya quote. Keseluruhan tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Melalui cermin kalian bisa melihat diri sendiri, betul? Melalui pendidikan kalian diharapkan mampu memahami diri sendiri, mampu mengenali bakat kalian sendiri, mampu mengenali apa kelebihan kalian sendiri. Tapi lebih dari itu, bahwa keseluruhan tujuan pendidikan itu mengubah cermin menjadi jendela. Selain kalian dapat mengembangkan diri atau mengintrospeksi diri dari proses pembelajaran yang kalian lakukan sekarang, itu juga bisa menghantarkan kalian ke dunia luar yang lebih luas. Jendela fungsinya buat apa? Melihat keluar, bisa dibuka, bisa ditutup. Itu ada dalam diri kalian sendiri. Apakah cermin yang kalian punya, bekal pendidikan yang kalian punya, akan kalian tutup atau kalian buka? Ketika kalian membuka itu, maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di kemudian hari. Jadi kalau kalian sukses, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Siap? Siap. Oke, begitu ya. Jadi dimulai dari hari ini, jangan nunggu nanti. Pembelajaran itu atau belajar itu harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang terkecil dan harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, baik. Sekarang, kalau Ibu bertanya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ulangan, barisan, dan deret.
4, 9, 25, dan seterusnya. Pola bilangannya adalah F kuadrat. Oh, luar biasa. Menurut kalian kan tadi disampaikan, kemarin kita belajar pola bilangan barisan dan deret. Kalau berikutnya ibu punya angka 2, 4, 6, 8, itu contoh apa? Barisan. Kalau deretnya seperti apa ya? Nah, betul. 2 ditambah 4 ditambah 8. Gimana materi yang kemarin kalian sudah bisa? Bisa. Sekarang kalau ibu mencoba mengetes kemampuan awal kalian dengan pretest, bisa? Bisa ya, baik. Ibu sudah sediakan lembar untuk pengerjaan kalian. Silahkan kalian isi di sini dan tulisan identitas. Tapi waktunya tidak lama. Ibu batasi 2 menit saja. Ya, siap? Siap. Baik, silakan. Waktunya habis. Silakan. Kumpulkan. Ini sudah semuanya ya? Kalian yakin dengan jawaban kalian? Masih ingat jawabannya berapa? Oke, kita cek sama-sama hasil pekerjaan kalian. Dan jawabannya adalah ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Karena masih ada hubungannya dengan barisan dan deret. Cuma lebih spesifik yaitu untuk barisan dan deret aritmatika. Oke. Berikutnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu ada kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, serta penilaian yang akan kita laksanakan hari ini. Untuk kompetensi dasarnya dan indikator, yang pertama menganalisis barisan dan deret aritmatika, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sedangkan untuk indikatornya, di sana kalian diminta untuk menentukan suku ke n dan jumlah n suku pertama. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, nah ini adalah target yang harus kita selesaikan hari ini. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian mampu. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menentukan suku ke n barisan aritmatika. Lalu berikutnya, kalian dapat menentukan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Berikutnya, masih berkaitan dengan suku n dan jumlah n suku pertama, namun ibu sajikan dalam konteks permasalahan kontekstual. Ya, seperti itu. Bisa dipahami untuk pelajarannya? Oke, baik. Semoga ini tercapai ya hari ini. Dan untuk penilaiannya, penilaian kita hari ini ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan ibu lihat dari hasil pengerjaan proses kalian di akhir, ada tes evaluasi, ya. Dan untuk keterampilan itu ibu nilai selama proses diskusi, kerjasama kalian, keaktifan kalian, presentasi kalian. Sedangkan untuk sikap itu yang tadi ibu bilang dari proses selama pembelajaran. Jadi keterampilan dalam proses diskusi dan presentasi. Kalau sikap itu selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, bisa dipahami untuk teknis penilaiannya? Lalu berikutnya, nah kita sampai pada materi hari ini. Materi utama kita hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Cakupannya ada 2, yaitu suku ke n barisan aritmatika dan jumlah n suku pertama deret aritmatika. Di awal ibu sudah sampaikan bahwa kita akan berkaitan dengan permasalahan kontekstual. Itu artinya materi ini memang sangat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu aplikasinya itu dalam hal keuntungan, dalam hal pertumbuhan, dalam hal ekonomi ini banyak digunakan. Dalam perbankan juga ini banyak digunakan. Contoh kehidupan sehari-harinya sangat banyak. Mungkin nanti juga permasalahan yang akan ibu sajikan
Lalu setelah itu akan ada tes evaluasi di akhir pembelajaran. Alurnya bisa dipahami apa tidak? Bisa. Oke, baik. Kalau seperti itu kita akan langsung ke fase yang pertama, yaitu orientasi masalah. Kita ada suatu permasalahan di sini. Siapa yang berani untuk membacakan? Rahma, silakan. Dalam suatu gedung pertunjukan, kursi penonton diletakkan secara bertingkat dan melingkar. Baris pertama dan pada gedung tersebut diisi oleh 40 kursi penonton. Selanjutnya, jumlah kursi pada baris yang ada di belakang 5 lebihnya dari jumlah kursi pada baris di depannya. Harga tiket untuk dua baris pertama 250, baris ketiga dan keempat 200, baris kelima dan keenam 150, sedangkan barisan berikutnya 100. Apabila jumlah baris seluruhnya 15 buah dan semua kursi terisi penonton, maka berapa total penghasilan yang diterima pengelola gedung? Nah, bagaimana? Tergambar tidak proses penyelesaiannya? Bagaimana ini ya? Kalau dilihat dari sini, kasusnya itu ada sebuah gedung pertunjukan. Jadi kalian bayangkan terlebih dahulu, ada sebuah gedung pertunjukan. Posisi duduknya melingkar. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke-15. Dari keterangan di sana, baris pertama diisi oleh 40 kursi. Kebayang nggak? Baris pertama 40 kursi. Terbayang? Lalu jumlah kursi pada baris di belakangnya 5 lebihnya. Dan harga tiket per barisnya ternyata berbeda. Yang duduk di baris pertama dan kedua itu berbeda harganya dengan yang duduk di baris ketiga dan baris keempat. Semakin belakang harganya semakin murah dan semakin depan harganya semakin mahal. Nah, ketika kondisinya bioskop itu penuh, semua kursinya terisi, kalian diminta untuk membantu pengelola gedung itu mengetahui berapa total penghasilan. Ya, itu alurnya. Bisa dipahami? Bisa. Tenang, kalian tidak akan pusing sendirian. Kalian akan mengerjakan ini dalam kelompok. Di fase kedua yaitu kalian akan ibu bagikan kelompok dan ibu sudah tentukan kelompoknya. Kelompok 1 ada Natasha, Sabila, Fasya, Octavian, dan Atania. Kelompok 2 ada Fahmi, Desti, Cynthia, Adi, dan Lilis. Kelompok 3 ada Dika, Cika, Rahma, Nabil, dan Adinda. Kelompok 4 ada Anastasia, Lesti, Angga, Ega, dan Teguh. Nah, untuk itu silakan kalian duduk secara berkelompok dan kelompoknya ibu tentukan. Kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah tengah, kelompok 3 di pojok kanan ya, dan kelompok 4 di depan sebelah kanan sini. Dan ibu beri waktu maksimal 20 menit. Nanti ibu akan bagikan LKPD. Ya, silakan duduk secara berkelompok. Menyediakan bahan ajar dan LKPD untuk kalian kerjakan hari ini ya. Kalian isikan di titik yang ada di sini, kemudian isi identitas kelompok kalian. Ya, waktunya tadi berapa menit? 20 menit. Nah, silakan. Ini kelompok 1. Silakan ya, kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami boleh kalian tanyakan. Bertiga dan melingkar. Baris pertama pada gedung tersebut diisi oleh 40 kursi penonton. Selanjutnya jumlah kursi pada baris yang ada di belakang 5 lebih. Belakangnya 55. Terusnya. Terus harga tiket 40. Oke, kelompok 2. Ingin bertanya, Ya, bagaimana? rumus apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana rumus yang digunakan? Nah, coba lihat di bahan ajar. Oke, di sana tercantum apa? Barisan aritmatika. Kan di dalam aritmatika. Ya, coba pahami di sana sudah diisi. Jadi pakai rumus barisan aritmatika. Coba sesuai apa tidak?
Ya, baik. Sudah bagus? Bagaimana, ada lagi yang ditanyakan? Udah cukup. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya ya. Oke, silakan. Kelompok 3 ada apa? Untuk mencari U7 sampai U15 itu gimana harus ditambah U7 tambah U15 atau harus menggunakan S15? Oh, itu gimana kelompok kalian? Mau dihitung manual, U7 tambah U8 tambah U9 sampai ditambah U15? Boleh. Atau menggunakan rumus deret S15 dikurangi S6 juga boleh. Hasilnya akan sama. Ya, seperti itu. Udah dicoba apa belum? Oh ya, baru menuliskan step pertama ya. Silakan lanjutkan untuk yang berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Silakan lanjutkan. Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Oke, kelompok 3. Ini kan dari kelompok kami sudah mengerjakan. Apakah jawabannya benar? Apa ada yang masih koreksi? Oh iya, ini cukup panjang ya. Ini mencari U1, U2, U3, U4, U5, U6. Berarti suku pertama, suku 2, 3, 4 secara berurutan. Di sini bedanya berapa? B-nya di sini berapa? B-nya 5. Berarti kesananya dijumlahkan 5 ya. Ini sudah benar. Kemudian kalian mencari S15, rumusnya sudah benar. Penyederhanaannya ya. Oh, berarti kelompok kalian mencari U7 sampai U15 itu dengan cara menghitung deret keseluruhan dikurangi deret dari 1 sampai 6. Oke. Bagus? Benar? Untuk kolom berikutnya sudah? Oh iya, belum. Bisa dipahami untuk kolom yang ini? Atau ada pertanyaan? Ini mungkin tinggal kalian jumlahkan saja apa yang sudah kalian kerjakan di halaman sebelumnya ya. Suku pertama sampai suku ke-6 sudah ada. Silakan jumlahkan sesuai kriteria dan harganya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Iya, lanjutkan. Nah, setelah selama 20 menit kalian berdiskusi, kita realisasi sedikit, mau? Ya. Kalian pernah bermain ice breaking, tak, duk, ser, dor? Belum. Aturan mainnya di sini kan ada 4 kelompok. Kemudian ada 4 kata, ada tak, duk, ser, dor. Kelompok 1 tak, kelompok 2 duk, kelompok 3
setiap baris bertambah secara konstan, maka rumus yang digunakan adalah barisan atau deret aritmatika. Rumus barisan aritmatikanya UN sama dengan A ditambah N-1B. Rumus deret aritmatikanya SN sama dengan N per 2 2A ditambah N-1 kurangi B, atau SN sama dengan N per 2A ditambah UN. Antara kalian ada yang berbeda? Oh iya, dari kelompok 2, silakan. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa soal tersebut menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika? Oke, baik. Siapa yang akan menjawab? Oke, silakan. Izin menjawab. Mungkin dari soal sudah terlihat yang ada kalimat jumlah kursi pada baris yang ada di belakang 5 dari jumlah kursi pada baris di depan. Artinya menunjukkan selisih atau dikenal beda. Dari situ bisa dipastikan soal ini bisa menggunakan barisan dan deret aritmatika. Iya, betul sekali. Bagus sekali penjelasannya. Bisa diterima oleh kelompok 2? Bisa. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup silakan kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kolom berikutnya ada yang siap? Oleh kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. U1 sama dengan A sama dengan 40. U2 sama dengan U1 tambah B sama dengan 40 tambah 5 sama dengan 45. U3 sama dengan U2 tambah B sama dengan 45 tambah 5 sama dengan 50. S15 sama dengan 1125. Oke, selanjutnya. S15 dikurangi S6 1125 dikurangi 315 sama dengan 810. Barangkali ada yang ditanyakan atau punya yang berbeda silahkan. Siapa? Oke, siapa yang duluan? Mau ada sesi atau Jika dulu? Oke, Jika dari kelompok, ya silakan. Ingin bertanya, kenapa kelompok kalian menuliskan U7 sampai U15 dengan S15 sampai S6? Bagaimana jika langsung dijumlahkan saja U7 tambah U8 tambah U9 ditambah U15? Oke, gimana? Sudah siap dan jawabannya? Sudah. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kita. Sepertinya cara seperti itu juga bisa, konsepnya tetap sama, tetapi menurut kami memanfaatkan rumus direct dari S15 dikurangi dengan S6 itu rasanya lebih ringkas dan lebih mudah dihitung dengan secara manual. Oke, betul. Baik, bisa diterima oleh kelompok 3. Ada tambahan dari kelompok 1? Cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Izin bertanya, kelompok kalian kan menghitung U1 sampai U6 dengan cara manual. Menurut kalian, apakah boleh jika menghitungnya menggunakan rumus UN barisan aritmatika? Izin menjawab pertanyaan dari Anastasia, boleh, karena menurut kami hasilnya akan sama. Gimana, bisa diterima kelompok 4? Ada tambahan dari kelompok 1? Cukup. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Cukup? Silakan, kelompok 1. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk 2 kelompok terakhir, tersisa 2 kelompok. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Oke, kelompok 2 sudah siap. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
dari kelompok terakhir. Oke, silakan. Jadi, total penghasilan yang diterima pengelola gedung apabila 15 baris kursi penonton semua terisi adalah Rp 21.250.000 ditambah 21 juta ditambah 18.750.000 ditambah 81 juta, jadi totalnya 142 juta. Apakah ada yang berbeda? Oke, apakah ada yang berbeda? Ada yang tangan? Oke, kelompok 1, silakan. Jadi bagaimana kita tahu jika sebuah soal itu penyelesaiannya harus pakai konsep barisan atau konsep deret matematika? Oke, silakan kelompok 2. Ya, ingin menjawab pertanyaan data kalian. Sepertinya dari kalimatnya bisa terlihat jika berhubungan dengan suku kesekian itu barisan, dan jika berhubungan dengan jumlah sekian suku dan selisihnya, tetapi itu menggunakan deret aritmetika, bukan begitu sih? Ya, betul. Jadi dari relasi soalnya juga sudah terlihat ya, kalau hubungan dengan selisih pasti hubungannya dengan aritmetika. Oke, bisa diterima? Ada tambahan lagi? Tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok 4. Berarti untuk pertanyaan ini kita menghitung jumlah kursinya ya, bukan jumlah baris di bioskop tersebut, baru ditentukan harga. Izin menjawab pertanyaan dari Anda. Oke, silakan. Benar, karena keterangan harga pada soal itu adalah ketentuan harga per kursi. Maka kita menentukan jumlah kursi per barisnya dulu, baru dikalikan dengan harganya masing-masing. Oke, bagaimana? Cukup. Oke, ada lagi tambahan? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Silakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita analisis setiap jawaban, setiap pertanyaan, setiap langkah-langkah penyelesaian yang kalian lakukan. Dari hasil pekerjaan seluruh kelompok, kemudian dari hasil presentasi, dari soal yang disajikan, maka diketahui A-nya 40 dan B-nya adalah 5. 5 diketahui dari selisih dan 40 dari baris pertama. Jumlah kursi pada setiap baris, di sana ada 15 baris, berarti R-nya ada 15. Nah, tadi juga sempat ada pertanyaan, apakah boleh apabila kita menghitung manual seluruh baris itu dengan cara menjumlahkan suku sebelumnya dengan beda? Dan jawabannya itu boleh. Hanya saja mungkin ketika R-nya semakin besar, maka proses perhitungannya semakin banyak. Misalkan suku ke 1000 misalnya, kalian kan nggak mungkin mengurutkan dari U1, U2, U3 sampai U1000 kan? Nah, kalian bisa memanfaatkan rumus UN ini. Sedangkan untuk rumus SN itu dimanfaatkan untuk jumlah. Jika untuk kelompok 3 menyajikan perhitungan S15 dengan rumus ya. Kalian sudah menentukan S15-nya dapatnya 1125. Lalu untuk menghitung U7 sampai U15 itu dengan mengurangkan S15 dengan S6. S6 itu jumlah dari suku pertama sampai suku ke-6. Oke, jadi diperoleh 810. Sempat ada pertanyaan juga, boleh tidak kalau menghitung U7 sampai U15 pakai cara manual? Jawabannya tadi boleh, karena hasilnya akan sama saja. Berarti kalau ujian yang terakhir yang dipresentasikan oleh kelompok 2, ya tadi. Jadi total penghasilan yang diterima oleh pengelola gedung apabila 15 baris kursi penonton semua terisi peroleh 142 juta. Sama semuanya? Sama. Oke, baik. Mungkin itu ya proses pemecahan masalah untuk LKPD hari ini. Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Oke, baik. Kalau seperti itu, silakan kalian duduk dulu di kursinya masing-masing dan LKPD-nya boleh dikumpulkan. Setelah proses diskusi dan presentasi, kalau ibu bertanya, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Siapa? Oh, Dika, silakan. Jadi kesimpulannya dalam barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Selisih dua suku yang berurutan disebut beda. B rumusnya UN sama dengan A ditambah N min B N min 1 B. Yang satu
kali B. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, berikutnya apa nih? Kesimpulan dari saya adalah deret aritmatika A adalah jumlah dari seluruh suku-suku A dan B. Dan barisan aritmatika dan dilambangkan dengan SN. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B atau SN per 2 kali A tambah UN. Oke, baik. Berarti itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dan yang kedua berkaitan dengan deret aritmatika dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. atau SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, baik. Karena kalian juga sudah paham di pertemuan sebelumnya tentang barisan dan deret, perbedaannya dengan hari ini untuk aritmatika ciri khasnya itu adalah adanya selisih atau beda. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada. Kalau ibu bertanya nih, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Kesulitan apa yang kalian temui di hari ini? Ada nggak yang susah? Ada merubah kalimat cerita ke bentuk matematika. Merubah kalimat cerita ke bentuk matematika. Ada lagi kesulitan yang kalian peroleh? Apa nih? Mencari rumus. Mencari rumus. Oke, tidak apa-apa ya. Dengan berarti kalian pasti bisa. Oke, untuk merefleksikan pembelajaran hari ini, kalian semua bawa gawai kan ya? Bawa HP kan? Oke. Ibu sudah menyediakan di sini referensi pembelajaran kalian. Scan dulu ya. QR pada berikut. Cuma ada kurang lebih ada 4 pertanyaan. Boleh kalian kerjakan 1 menit juga beres. Oke. Dan ini barcode-nya. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, baik ya. Terima kasih pada kalian yang sudah mengisi dengan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah presentasi ada evaluasi. Ini untuk mengetahui ya sejauh mana pemahaman kalian hari ini. Materinya juga tetap sama, itu barisan dan deret. Ibu sudah menyediakan 2 soal. Di sini kalian tuliskan identitas kalian peserta kelas dan isikan jawabannya ya. Oke, ibu beri waktu maksimal 10 menit. Tapi apabila sebelum itu sudah, langsung kumpulkan ke ibu. Belum. Ada yang sudah? Sudah? Oke, kalau sudah silakan. Udah semuanya ini? Sudah. Jawaban kalian semuanya sudah ada di tangan ibu. Dan kalau ibu lihat, kalian masih ingat nggak jawaban kalian? Ingat? Dari 2 soal ini ingat jawabannya? Penasaran nggak isinya berapa? Oke, baik. Sekarang kita coba ya. Kita cek sama-sama jawaban kalian. Ibu pengen tahu seberapa banyak di kelas ini yang jawabannya sudah benar. Nah, nanti proses pengerjaan kalian ini ibu akan nilai dari setiap langkah pengerjaannya. Nanti ibu juga akan ibu kembalikan ke kalian karena nanti akan ada remedial juga ya. Apabila pengerjaan kalian ini tidak melampaui batasan KKM yaitu 70, maka kalian akan ibu berikan remedial dan sisanya akan ibu berikan pengayaan. Soalnya seperti apa? Nanti
barisan dan deret aritmatika? Sudah, salah satunya dari soal yang kalian pecahkan tadi ya. Itu salah satu contoh soalnya, dan itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Tanya, masih adakah hal yang belum kalian pahami dalam pembelajaran kita hari ini? Cukup? Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba ibu mau cek dulu. Cek dulu semangatnya dengan yel-yel matematika kita. Masih ingat yel-yel kedua kita? Untuk meningkatkan kecintaan kalian untuk belajar matematika ya. Ibu cek ya. Siap dan kompak? Siap? Siap. Oke. Matematika. Saya suka, saya suka, saya cinta. Yes, yes, yes. Oke. Baik ya, proses pembelajaran dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Informasikan untuk pertemuan berikutnya materinya masih sama, yaitu barisan deret, hanya saja berbedanya adalah barisan dan deret geometrik ya. Kalian bisa cari referensi yang bersesuaian misalkan untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja. Apabila memang sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk mengakhiri pembelajaran kita baca bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Baik, untuk pelajaran kepada ketua kelasnya silakan pimpin doa setelah belajar. Melakukan pembelajaran hari ini, kali ini kita berdoa dalam hati Tuhan. Doa selesai. Risalah